Well, good morning, students. How are you today? I hope that all of you are in good condition. Stay safety, stay healthy, and stay at home. Well, are you ready to start our learning for today? Don't forget to like this video and watching it until the end, yeah? So, did you still remember? Apakah kalian masih ingat pelajaran kita di minggu lalu? So last week, we have learned about historical recount text. What is historical recount text? Historical recount text is a text that tells the historical event in the past. Jadi, sebuah teks yang menceritakan tentang sejarah di masa lampau. Jadi, common lah ya, ketika kita berbicara tentang kejadian di masa lampau, so, kata kerja yang digunakan juga harus dalam bentuk lampau. So, sudah ada yang bisa menerka? What is our lessons for today? Ya, hari ini, today's lessons, we are going to learn about simple past tense. Simple past tense. Nah, mungkin dari kalian ada yang lupa atau belum tahu what is tense. Jadi tense itu adalah kata kerja yang digunakan dalam bahasa Inggris yang mana penggunaannya itu berhubungan dengan waktu. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu, kata kerja yang digunakan biasanya berhubungan dengan waktu terjadinya. Jadi ada present, ada past, past participle, and etc. Ada future, seperti itu ya. Nah, di sini kita membahas tentang simple past tense. Jadi, bentuk sederhana dari kata kerja yang berhubungan dengan past, berhubungan dengan masa lampau. So, let's start by the definition first. Pengertiannya, past tense adalah tense yang digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau. Jadi, ketika kita ingin menceritakan kejadian yang pernah kita alami di masa lampau, maka tense yang digunakan, kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk past. Harus dalam bentuk past, lampau. Begitu ya. So, tense ini biasa dipakai dalam cerita dongeng atau cerita-cerita legenda karena umumnya kejadian tersebut sudah terjadi di waktu yang lampau. Nah, ini masih berhubungan dengan materi kita di minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang historical recount text, sejarah yang terjadi di masa lampau. Nah, historical recount text itu menggunakan simple past tense. Kemudian, naratif, cerita dongeng, itu juga menggunakan simple past. Kemudian, menceritakan pengalaman kita di masa lampau, recount text, itu juga menggunakan simple past tense. Oke, so, sudah jelas ya tentang pengertiannya dan penggunaannya di mana saja? Can I continue to the next slide? Well, next slide. Nah, the form or rumusnya. Jadi ketika kita bahas tentang tenses, maka yang ada dalam benak kita pertama tentunya bentuknya, cara menyusunnya, seperti itu ya. Jadi, in simple past tense, there are two types of the form. Ada bentuk verbal dan non-verbalnya. Nah, bentuk verbal itu berarti menggunakan kata kerja. So, there are three forms, ya. Ada 3 bentuk. Ada bentuk kalimat positif, kalimat negatif, and kalimat interrogatif or kalimat tanya. Jadi, dalam kalimat positif, tentunya pasti akan diawali dengan subject plus verb to plus object. Jadi, past tense itu past adalah bentuk kata kerja bentuk kedua. Ya,
kata kerja bentuk kedua. Kemudian negatifnya subject, did plus not plus verb 1 plus object. Nah, perbedaannya di sini. Dirubah menjadi verb 1, kemudian juga setelah subjek harus diikuti dengan did plus not. Pernyataan tidak ini berarti ya. Kemudian interrogatifnya tinggal dibalik saja. Did plus subject plus verb 1 plus object dan jangan lupa tanda tanya. So, non-verbal. Nah, non-verbal berarti kata selain kata kerja. Kata non-verbal adalah kata selain kata kerja. Biasanya adalah kata benda or noun atau kata sifat or adjective. Noun, for this example, kata benda, table, whiteboard, pencil, pen, and etc. And for adjective, like handsome, beautiful, clever, lazy, ugly, and etc. Seperti itu ya. Jadi, jika yang digunakan itu bukan kata kerja, maka termasuk ke dalam bentuk non-verbal. Nice. Sama, juga ada 3 bentuk. Positif, negatif, dan kalimat tanya. Positifnya subject plus was or were plus non-verbal or ana, adjective, noun, or adverb. Pilih salah satu ya. Bisa kata sifat, kata benda, or kata keterangan. Plus object. Nah, jadi di sini di nonverbal itu biasanya menggunakan to be. To be bentuk keduanya itu was or were. Ya. Negatifnya tinggal menambahkan kata not di sini. Ya. Interrogatifnya tinggal dibalik saja to be-nya di depan. Subject, nonverbal plus object dan jangan lupakan tanda tanya. Nah, to be. Mestilah kalian ingat ya, to be itu kan ada is, am, are. Itu bentuk pertama. Nah, bentuk keduanya itu yakni was or were. Jadi, ketika subjeknya itu you, they, we, ketika kamu, mereka, kita, itu jamak, maka menggunakan were. Jadi, ketika subjeknya itu jamak, perlu diingat, ketika subjeknya itu jamak, maka menggunakan were. Nah, ketika subjeknya itu tunggal, like I, he, she, it, maka menggunakan was. So, did you get it what I mean? Ya, paham ya tentang rumusnya ya? Oke. Nah, while in simple past tense, kata kerja, untuk merubah kata kerja bentuk pertama ke bentuk kedua, itu ada 2 tipe. Ada regular verb, beraturan, or irregular verb, tidak beraturan. Nah, yang regular verb, yang beraturan, ini lebih mudah biasanya. Ada 3 cara. Cara yang pertama, ketika kata kerja itu diakhiri dengan huruf E, or E in English, maka kita hanya perlu menambah huruf D. Only add D, jadi tinggal menambah huruf D. For this example, life, death. Jadi, ketika kata kerja bentuk pertamanya diakhiri dengan huruf E, ini ya, huruf E, maka untuk merubah ke dalam bentuk kedua, kita hanya perlu menambahkan D. Life, did. Nah, seperti ini ya. Ini untuk cara yang pertama. And then the second, cara yang kedua. Ketika ada konsonan plus Y, plus Y. Ketika ada bunyi mati, huruf mati, dengan diikuti dengan huruf Y, maka kita merubah Y-nya itu menjadi huruf I, kemudian kita menambahkan id di belakang. For this example, carry, cry. Nah, ketika di belakang carry, nah di sini ada konsonan, ada huruf mati R ya, bukan vowel kan? R. Kemudian diikuti di belakang dengan huruf Y. Maka kita perlu merubahnya, Y diganti dengan I, kemudian diikuti dengan ed. Carry menjadi carried, cry menjadi cried. Contoh lainnya, marry, menikah. M-A-R-R-Y. Nah, menjadi married. M-A-R-R-I-E-D. Seperti itu ya. Kemudian, cara ketiga, one vowel plus one consonant. Maka merubahnya menjadi double consonant and plus ed. Jadi ketika diakhiri dengan satu bunyi huruf hidup dan satu huruf mati, for example, stop. Nah,
vowel. Vowel itu kan A, I, U, E, O. Nah, di sini ada vowel and one consonant. Maka stop menjadi stop. Jadi P-nya itu double. Konsonannya di double, kemudian diikuti dengan id. Stop, stop. Stop, stop. Jadi P-nya menjadi double. So, itu adalah bentuk beraturannya. Kemudian tidak beraturannya, irregularnya. Nah, irregular di sini kalian hanya perlu memahami sebenarnya. Jadi irregular di sini perlu dilihat di dalam kamus. Jadi tidak bisa kita merubah seperti di awal. Kalau di awal kan gampang. Verb satunya ini tinggal menambah ini sesuai dengan cara-caranya tadi ya. Kemudian untuk irregular itu tidak mudah, agak sedikit sulit. Jadi kalian harus mengingat seperti itu ya. Mengingat kata kerja tidak beraturan di dalam kamus. For example, begin, began, break, broke, come, came, drink, drank, fall, forget, forgot, get, speak, spoke. Jadi, kata kerja irregular tidak beraturan itu perlu melihat kamus. Seperti itu ya. Oke. Nah, kegunaan dari simple past tense. First, menceritakan atau membicarakan pekerjaan atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Jelas, past tense. Jadi menceritakan tentang kejadian atau pekerjaan yang terjadi di masa lampau. For example, Gina went to Surabaya last week. Gina pergi ke Surabaya minggu lalu. Nah, went. Ini adalah kata kerja bentuk kedua dari kata go. Go, went. Jadi, nah, positifnya menggunakan verb to. Kemudian di negatif, Gina didn't go to Surabaya last week. Gina tidak pergi ke Surabaya minggu lalu. Nah, did not diikuti dengan verb 1, kata kerja bentuk pertama dari when. Interrogatif, tinggal dibalik saja. Did Gina go to Surabaya last week? Apakah Gina pergi ke Surabaya minggu lalu? Seperti itu ya. Dalam past tense, kata kerja bentuk kedua hanya dipakai dalam kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan pertanyaan, kata kerja kembali ke bentuk asalnya, yaitu menggunakan kata kerja bentuk pertama or verb one. Jelas ya? Nah. Kemudian, untuk menceritakan urutan peristiwa yang terjadi di masa lampau. For example, last night, I got up of the bed then answered phone from my friend. Kemarin malam, aku bangun dari tempat tidurku, lalu menerima telepon dari temanku. Untuk menceritakan suatu urutan peristiwa, maka kata kerja yang digunakan haruslah dalam bentuk yang sama. Pada contoh di atas menggunakan kata kerja bentuk kedua karena kalimat positif. Jadi, ketika ada dua pekerjaan yang ingin kalian jelaskan, seperti bangun dan menerima telepon, got up, bangun, answered, maka kata kerja, misal ini last night, jadi menceritakan tentang kejadian di masa lampau, maka kata kerja yang kalian gunakan harus keduanya sama-sama menggunakan verb to, harus menggunakan past juga. Nah, the other example, contoh yang lain, Wednesday, I went to bookstore and book a novel. Pada hari Rabu, saya pergi ke toko buku, lalu setelah itu membeli sebuah novel. Went, ini kata kerja bentuk kedua dari pergi, go. Book, membeli, kata kerja dari buy. Seperti itu ya. Nah, urutan peristiwa ada dua kan? Berarti keduanya harus menggunakan past tense. Oke. Nah, di non-verbal. Untuk kalimat non-verbal, to be selalu dalam bentuk kedua. For example, I was sick yesterday. Kenapa menggunakan was? Karena subjeknya adalah tunggal. Ketika kita merubahnya menjadi you, menjadi kamu, maka to be yang digunakan adalah were. Adalah karena jamak, jadi you were sick yesterday. Karena di sini subjeknya itu I, maka to be-nya menggunakan was. I was sick yesterday. I was not sick yesterday. Were you sick yesterday? Nah, masa kalian menanyakan kepada diri kalian sendiri, maka interrogatifnya were you sick yesterday? Seperti itu ya. Time cycle-nya, tanda waktunya. Ada yesterday, last morning, last day, last month, last year. Jadi last week, or etc. Nah, yesterday, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, seperti itu. So, sejauh ini paham ya dari definition, rumusnya, the form, type, and then the use, time cycle. Nah, itu tadi penjelasan tentang simple past tense. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah, ya. Kemudian untuk tugas kalian,
Untuk tugas pengetahuan, silahkan kerjakan. Lengkapilah kotak yang kosong dengan kalimat yang benar. Nah, di sini contohnya yang pertama, kalimat positifnya ini. Jadi yang harus kalian isi adalah negatif dan kalimat tanyanya. Sama, di bawahnya juga seperti itu. Jadi lengkapilah kotak yang kosong dengan kalimat yang benar. Kemudian untuk tugas keterampilannya, buatlah contoh kalimat simple past tense yang benar sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Boleh dalam bentuk kalimat positif, negatif, atau kalimat tanya. Jadi, buatlah contoh kalimat simple past tense yang berhubungan dengan kegiatan yang pernah kalian kerjakan di masa lampau. Boleh dalam bentuk positif, negatif, or kalimat tanya. Minimal 5 kalimat saja. Jadi tugasnya ada 2 ya. Ini, melengkapi kotak yang kosong, dan membuat contoh kalimat simple past tense. Well, so that's all for our lesson today. Don't forget to study hard. Tugasnya dikerjakan lalu dikumpulkan di GC. Thank you so much for your nice attention, and see you in the next meeting. Goodbye.